Om Swastiastu. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suardiano, NIM 259802897. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 2 SD Adi Widyalaya Resi Markandeyo. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Mari pada asana dulu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin dengan sikap tangan Amustikarana. Berdoa mulai. Baik, silakan duduk. Nah, arti dari doa kita tadi yang telah kita ucapkan yaitu semoga segala sesuatu yang kita kerjakan diberi kelancaran serta sesuai dengan harapan. Ya, seperti halnya pada saat ini, semoga apa yang kita akan pelajari hari ini dapat anak-anak capai ya. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti Bapak Guru absen dulu ya. Imade Adi Saputra, Ninyoman Anindya Kirana Paramita, Niwayan Apriani Wandari, Nikoman Ari Susanti, Nimade Dwi Antari, Ninyoman Elina Cahyani, Nimade Erna Swarniti, Niputu Radea Kumadewi, Niwayan Ratna Windari, Nimade Relin Noparini, Pande Putu Suputra Wiratama, terakhir Ikadek Wijaya. Baik, jadi hari ini semua anak, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, anak-anak tahu lagu wajib nasional? Tahu. Ya, hari ini kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya nyanyinya, karena ini merupakan lagu wajib nasional kita. Kita sebagai rakyat Indonesia harus dengan semangat menyanyikannya ya. Yuk, kita mulai dari hitung ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sedia berkorban untuk
belajar tentang mengenal perasaan. Nah, perasaan itu ada senang, sedih, apalagi takut, marah, terkejut, lagi malu. Nah, itu adalah macam-macam perasaan. Sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal berbagai jenis perasaan. Ya, ada berapa jenis perasaan yang anak-anak ketahui? Ada berapa? Siapa bisa jawab? Ada berapa? Senang, lagi? Marah, sedih, gembira, malu, takut, bangga, ya. Itu jadi anak-anak sudah mengenal tentang berbagai perasaan. Terus yang kedua, yaitu tujuan yang kedua adalah menyampaikan perasaan sendiri, ya. Nanti anak-anak akan disuruh menyampaikan perasaan anak-anak sendiri, karena setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda, ya. Bapak guru hari ini merasa senang, belum tentu juga anak-anak merasa senang. Nanti ada juga yang merasa sedih, merasa takut, ya. Nanti kita akan belajar tentang mengenali perasaan, ya. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menghubungkan perasaan dengan pengalaman. Anak-anak pernahkah memiliki pengalaman? Siapa yang pernah memiliki pengalaman? Pengalaman yang menyenangkan. Nah, angkat tangan. Ya, hampir semua memiliki pengalaman yang menyenangkan. Misalkan pada saat bagaimana anak-anak merasa senang? Pada saat bagaimana? Ya, mendapatkan juara. Lagi ulang tahun, ya. Itu merupakan perasaan dengan pengalaman. Dan yang terakhir itu menenangkan diri saat merasa tidak nyaman, ya. Anak-anak pernah tidak merasa tidak nyaman? Pernah? Terus anak-anak bagaimana caranya mengatasi atau menenangkan diri anak masing-masing? Apakah anak-anak sudah tahu cara menenangkan diri saat merasa tidak nyaman? Ada yang tahu? Ada enggak? Ya. Untuk meningkatkan konsentrasi kita pada saat belajar, Pak Guru akan ajak anak-anak untuk ice breaking dulu, ya. Ya. Ayo, yang semangat, ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk semangat. Luar biasa, ya. Dahulu Bapak akan putarkan anak-anak sebuah video tentang beberapa perasaan, ya. Nanti silakan anak-anak simak di layar tentang video pembelajaran mengenal perasaan, ya. Silakan praktikan dengan seksama, ya. Kita belajar mengenal perasaan bersama-sama, ya. Akan perhatikan dengan baik. Aku merasa senang. Ketika air mata mengalir dari mataku dan aku menangis, aku merasa senang. Ketika aku mendapatkan juara 1 di kelas, aku merasa senang. Ketika aku ingin bersembunyi dan aku merasa dingin, aku merasa takut. Detak jantungku berdetak kencang karena sesuatu yang tidak aku duga. Aku merasa terkejut. Ketika mukaku terasa panas dan tidak menerima akan sesuatu, aku akan merasa marah. Ketika aku diejek temanku, aku merasa malu.
Selanjutnya, jadi apa sih perasaan itu? Arti kata perasaan menurut KBBI adalah rasa atau keadaan batin saat menghadapi atau merasain sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas makna atau arti kosakata berbagai perasaan yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, senang. Artinya puas dan lega, dan merasa susah dan kecewa, bahagia dan gembira. Selanjutnya, sedih. Artinya merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Lalu bangga, artinya besar hati karena mempunyai keunggulan. Lalu takut, artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, bisa juga tidak berani dan juga khawatir. Lalu kaget, artinya terkejut. Lalu marah, artinya sangat tidak senang, berang atau kusut. Dan yang terakhir, malu, artinya sedang melakukan sesuatu karena agak takut. Setelah mengenal perasaan dengan baik, kira-kira perasaan apa ya yang teman-teman rasakan ketika berada di dalam situasi ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ketika Gio sedang bermain bersama teman-temannya, kira-kira perasaan apa ya yang Gio dan teman-temannya rasakan? Senang. Betul, Gio dan teman-temannya akan merasa senang. Ketika Gio bermain otopet kemudian terjatuh dan terluka, kira-kira perasaan apa ya yang Gio rasakan? Sedih. Betul, Gio akan merasa sedih. Ketika Gio menang dalam perlombaan di sekolah, kira-kira perasaan apa ya yang Gio rasakan? Bangga. Betul, Gio akan merasa bangga. Ketika Gio sedang berjalan menuju kamar mandi dalam gelap di malam hari, kira-kira apa yang Gio akan rasakan? Takut ya. Betul, Gio akan merasa takut. Ketika Gio sedang memegang balon dan balon terbang, kira-kira apa yang akan Gio rasakan? Terkejut. Betul, Gio akan merasa terkejut. Ketika Gio sedang memperhatikan pelajaran, tapi malah diganggu temannya, kira-kira apa yang akan Gio rasakan? Marah ya. Betul, Gio akan merasa marah. Ketika Gio tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, kira-kira perasaan apa yang akan Gio rasakan? Malu. Betul, Gio akan merasa malu. Supaya kita selalu merasa senang, mari menyanyi bersama. Yuk. Kita mengenal nama-nama perasaan. Ada 7 perasaan yang harus dikenal. Senang, sedih, dan bangga, takut, kaget, dan marah, serta malu. Itulah perasaan. Yeay, sekarang teman-teman semua sudah. Ya, itu video pembelajaran tentang mengenal perasaan. Tadi disampaikan dalam video itu ada 7 perasaan: senang, sedih, bangga, takut, marah, terkejut, dan malu. Ya, coba kita sebutkan bersama-sama. Ada 7 perasaan yang terdapat dalam video. Ada apa saja? Senang, lagi sedih, marah, takut, terkejut, malu. Dari situ bangga. Perhatikan ke depan ya. Di sini ada perasaan yang pertama. Itu ada perasaan apa?
senang ya. Terus yang kedua dengan ekspresi cengang gitu ya. Itu adalah ekspresi marah. Terus yang ketiga itu ada ekspresi sedih. Yang terakhir ada kaget. Nah, sekarang siapa bisa mau ke depan mengekspresikan wajah senang bagaimana, marah bagaimana, sedih bagaimana, dan kaget. Ya, coba Anidia ke depan. Coba ke sini, ke depan. Coba Anidia peragakan senang. Senang gimana? Hore, itu di senang ya. Kalau marah, waduh, ya itu marah. Terus sedih, ya itu ekspresi sedih. Nah, sekarang yang terakhir kaget. Ya, nah, silakan duduk. Terima kasih nih ya. Nah, dia terperangan ke sini. Siapa lagi mau menirukan ekspresi saat senang, sedih? Masa tidak pernah senang? Masa tidak pernah sedih? Tidak usah malu-malu. Siapa mau ke depan? Nanti dapat hadiah dari Pak Guru. Ayo turun. Ekspresikan ke depan. Ya, ayo. Sini Dwi. Dwi pernah membantu ibu? Pernah? Membantu ibu bagaimana? Pernah membantu ibu mencuci baju? Bagaimana perasaannya? Senang. Bagaimana ekspresi senangnya? Ya, senyum itu. Terus pernah tidak sakit gigi? Gimana rasanya? Senang apa sedih apa marah? Sedih. Coba ekspresi sedih sakit giginya gimana? Ada sana, ada teman-teman biar tahu. Gimana sakit giginya? Ya, ya silakan duduk. Tepuk tangan buat Dwi. Ya. Berikutnya, baik. Untuk hari ini Bapak akan mengasih anak-anak tugas ya. Nanti silakan tanyakan, kerjakan tugasnya masing-masing ya dengan baik. Nanti bila ada hal-hal yang tidak anak-anak ketahui bisa tanyakan kepada Bapak ya. Ini Bapak bagikan dulu KPD-nya. Dibawa dulu, nanti Bapak Guru jelaskan cara mengisinya ya. Silakan diisi nama di atasnya ya. Mengerjakan tugasnya, silakan perhatikan dulu ke depan. Pak Guru jelaskan dulu bagaimana cara anak menjawabnya ya. Nah, di sini ada keterangannya, pasangkan perasaan. Nah, tariklah garis untuk menghubungkan gambar dan perasaan yang dialami. Ya, sudah ngerti dengan yang nomor 1? Sudah? Bangku Barat sudah? Nah, berikutnya di sini ceritakan perasaan yang terjadi. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar orang bagaimana. Terus anak-anak ceritakan perasaannya ya, yang dialami paling sedikit 2 kalimat. Ya, ngerti? Sudah jelas semua? Terus yang berikutnya. Nah, di sini anak-anak ditanya, bagaimana perasaanmu? Jawablah pertanyaannya dua ini sesuai dengan kondisi nyata yang ada di gambar. Misalkan nomor 1 gambarnya bagaimana? Apakah senang, sedih, atau takut? Itu. Terus jika anak-anak merasa takut, nah ketika bagaimana anak-anak merasa takut? Ya. Dan yang terakhir itu adalah soal evaluasi. Itu bisa ditulis salah satu jawabannya ya. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD-nya? Sudah jelas semuanya? Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bapak Guru dengan mengangkat tangan ya. Silakan dikerjakan.
masukkan dulu satu ke depan. Siapa mau angkat tangan yang sudah? Ya, ini dia. Silakan ke depan, ini dia. Coba kan sini di atas. Coba ini dia pasangkan. Dia nomor 1 itu pasangannya apa? Bangga ya. Itu bangga karena bisa menjawab pertanyaan atau soal matematika. Itu merasa menjadi hidup bangga ya. Terus yang gambar nomor 2 itu gambar apa? Nah, yang keras gambar ya, gambar sedang ulang tahun. Terus bagaimana perasaannya tidak saat ulang tahun? Merasa senang. Apakah Anindya juga senang jika Anindya berulang tahun? Terus lanjut di gambar yang nomor 3. Gambar nomor 3 itu gambar sedang apa? Sedang marah ya. Yang nomor 4 ya, sedih. Itu pada gambar yaitu nomor 4 itu sedih karena tanamannya layu. Jadi dia tidak layu, tanamannya harus setiap hari disiram ya. Lanjut ke yang berikutnya. Coba ceritakan perasaan yang terjadi sesuai dengan gambar tersebut. Yang keras, coba nomor 1. Aku merasa marah ketika bukuku disobek oleh adikku. Ya, aku atau Anindya merasa marah ketika bukunya disobek oleh adik ya. Terus gambar yang nomor 2. Aku merasa takut ketika aku dikejar anjing. Nah, di sini pada gambar ada seorang anak yang dikejar anjing. Jadi apabila dikejar anjing itu merasa takut ya. Ada yang senang dikejar anjing? Ada yang tidak? Hah? Terus lanjut yang nomor 3. Aku merasa sedih ketika aku jatuh dari sepeda. Ya, merasa sedih ketika terjatuh dari sepeda. Nah, yang terakhir, Aku merasa senang saat mendapatkan juara kelas. ya, senang atau bangga ya. Nah, senang atau bangga pada saat mendapatkan juara di kelas ya. Terus, nah, bagaimana perasaanmu sesuai dengan kondisi yang ada? Yuk, gambar nomor 1. Nah, itu gambar nah, aku merasa senang ketika bagaimana? Ketika mendapatkan juara ya. Terus yang nomor 2 marah ya. Nah, Anindya merasa marah ketika bagaimana? Ya, ketika bukunya disobek oleh siapa, misalnya oleh Bui atau adik ya. Yang nomor 3 itu ada gambar orang ada air matanya, berarti itu senang atau bagaimana? Sedih ya. Nah, coba merasa sedih ketika ya, aku merasa sedih ketika terjatuh dari sepeda. Yang terakhir, ya kaget atau terkejut ya. Coba buat cerita. Aku merasa takut atau kaget ketika ada ya. Ya, itu representasi dari Anindya. Yuk beri tepuk tangan dulu untuk Anindya. Harus ini semua anak ke depan ya. Lanjut, silakan ke depan. Yang keras ya. Tepuk tangan bergerak. Nah, coba perhatikan gambar nomor 1. Itu apa pasangannya? Bangga. Bangga bagaimana? Karena bisa menjawab soal matematika. Terus yang nomor 2, gambar nomor 2 apa itu?
merasa marah. Misalkan ketika bagaimana Wira merasa marah. Sudah semua anak-anak bisa memahami tentang perasaan? Sudah? Ada yang belum? Ada? Apakah semua sudah ada mengenal perasaan masing-masing? Sudah? Baik, untuk kali ini Pak Guru simpulkan ya. Nah, Tuhan, apakah semua orang mempunyai perasaan? Ya, setiap orang mempunyai bermacam-macam perasaan. Seperti tadi, ada perasaan apa saja yang dapat anak-anak simpulkan? Dalam tugas tadi itu ada perasaan apa saja? Senang, ayo jawab naik. Sedih, malu, kaget, marah, takut, malu, dan bangga. Nah, yang berikutnya kita juga perlu belajar menghargai perasaan orang lain ya. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita tidak bisa sesama teman di kelas tidak boleh menyakiti atau menyinggung perasaan teman kita ya. Terus yang terakhir, saat perasaan tidak nyaman datang, kita bisa menenangkan diri dengan cara yang baik. Seperti tadi halnya, saat anak-anak merasa tidak nyaman, apa yang anak-anak lakukan untuk menenangkan diri anak-anak itu tersebut? Ya, silakan dikumpulkan tugasnya. Setelah Bapak amati, nah, semua jawaban anak sudah bagus ya. Silakan nanti tingkatkan lagi semangat anak-anak untuk belajar ya. Nah, bagi yang belum bisa maksimal dalam mengerjakan tugas ini, jangan berkecil hati, tetap semangat belajar. Nah, pokoknya Pak Guru berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua anak-anak yang telah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk meningkatkan cinta akan budaya Bali, mari kita menyanyikan lagu daerah kita. Ya, lagu daerah seperti banyak ada lagu-lagu Bali, lagu daerah yang ada di Bali. Misalkan ada lagu Ratu Anom ya. Ayo kita nyanyikan lagu Ratu Anom bersama-sama. Kita hitung 1, 2, 3. Ratu Anom bertangi ilen-ilen. Ratu Anom bertangi ilen-ilen. Dompi rengang bunyi sulingnya dijabut. Dompi rengang bunyi sulingnya dijabut. Enyek engkau menyuling di jabut tanah. Enyek engkau menyuling di jabut tanah. Gusti Nurah alit yang memejutan. Gusti Nurah alit yang memejutan. Ya, itu merupakan lagu daerah kita ya. Lagu daerah Bali, dan masih banyak lagi ada lagu-lagu daerah. Demikian pelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak senang? Apakah gembira? Nanti kita lanjutkan minggu depan di jadwal pelajaran berikutnya ya. Apakah anak-anak sudah merasa senang hari ini? Ada yang merasa sedih? Ya. Karena anak-anak sudah merasa senang, Bapak Guru akan ajak ice breaking lagi. Pernah tidak mendengar lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Kalau Kau Suka Hati Tepuk
tangan. Ya, kita akan sedikit tentang seperti lagu. Apa namanya? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Yang keras yuk. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, sekarang kita ubah. Kalau kau senang hati tersenyumlah, senyum dia. Ulang. 1, 2, 3. Yang gak senyum nanti tidak dapat hadiahnya. Ayo semangat. Kalau kau senang hati tersenyumlah, senyum. Kalau kau senang hati tersenyumlah, senyum. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tersenyumlah, senyum. Demikian pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini ada bermanfaatnya untuk anak semua. Nah, sebagai akhir kata, kita tutup dengan Parama Santi. Ya, kita berdoa dulu. Doa. Ya. Berdoa. Mulai. Mari kita akhiri dengan Parama Santi.